Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya bersama rekan saya, Ervin Haryani. Kami akan mempresentasikan mengenai Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan yang dibimbing oleh Ibu Siti Hamidah. Adapun ketentuan umum tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan adalah sebagai berikut. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tanda registrasi bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan surat izin praktik bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah, daerah, kabupaten atau kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Praktek mandiri bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Selanjutnya yaitu perizinan. Bagian ke-1 adalah kualifikasi bidan. Dalam menjalankan praktek kebidanan, bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma 3 kebidanan. Bagian kedua yaitu STRB. Setiap bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktek keprofesiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. STRB berlaku selama 5 tahun. STRB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, SIPB. Bidan yang menjalankan praktek keprofesiannya wajib memiliki SIPB yang telah memiliki STRB. Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIPB. Untuk memperoleh SIPB, bidan harus mengajukan permohonan kepada instansi pemberi izin. Selanjutnya, bidan warga negara asing yang akan menjalankan praktek kebidanan di Indonesia harus memiliki sertifikasi kompetensi, STR sementara dan SIPB. Sedangkan bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik kebidanan di Indonesia harus memiliki STRB dan SIPB. Penyelenggaraan keprofesian. Bagian ke-1 umum. Bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bagian kedua yaitu kewenangan. Dalam penyelenggaraan praktek kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu berupa konseling pada masa sebelum hamil, persalinan normal, ibu nifas normal, dan ibu menyusui. Selanjutnya pelayanan kesehatan anak seperti pelayanan neonatal esensial, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Kemudian pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bagian ketiga yaitu pelimpahan kewenangan. Bidan memiliki pelimpahan kewenangan yang memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan dan atau pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter. Kemudian bagian keempat yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban bidan adalah menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, dan menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak bidan.
yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan atau keluarganya. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, dan menerima imbalan jasa profesi. Praktik mandiri bidan. Bidan yang menyelenggarakan praktik mandiri bidan harus memenuhi persyaratan. Selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB, meliputi persyaratan A. Lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. B. Bangunan berupa ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas, WC atau kamar mandi, dan ruang lain sesuai kebutuhan. C. Prasarana, yaitu sistem air bersih, sistem kelistrikan atau pencahayaan, ventilasi atau sirkulasi udara yang baik, dan prasarana lain sesuai kebutuhan. D. Peralatan. Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan pelayanan. E. Obat dan bahan habis pakai. Meliputi pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penata laksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir. Praktik mandiri bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60 x 90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Ervin. Pencatatan laporan dan pembinaan pengawasan. Pencatatan dan laporan. Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan, dikecualikan bagi bidan yang melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan selain praktik mandiri bidan. Pembinaan dan pengawasan. Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Tindakan administratif jika bidan melakukan pelanggaran dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIP untuk sementara yang paling lama 1 tahun, dan pencabutan SIPB selamanya. Ketentuan peralihan. Praktik bidan mandiri yang telah terselenggara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Menkes per X 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Bidan desa yang telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Menkes per X 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dan tempat praktiknya di desa atau kelurahan belum mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini harus menyesuaikan diri paling lambat 3 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ketentuan penutup. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Menkes per X 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.